keberadaannya bukan lagi masih bayi atau kanak-kanak, tetapi semua meyakini dia telah menjadi sosok pemuda. Apabila memang benar bahwa Satrio Peningit telah menjadi sosok pemuda, maka boleh jadi dia telah mengetahui siapa sebenarnya dirinya. Peristiwa letusan Gunung Merapi dan gempa di Jogja sebagai tanda Sado Palom telah datang menjadi sindiran bagi Satrio Peningit bahwa dirinya lah calon Ratu Adil sejati. Satrio Peningit karena telah mengetahui bila dirinya adalah calon Ratu Adil sejati, maka dia pun beraksi untuk bersembunyi. Kenapa harus sembunyi? Kemungkinan pertama, karena diyakini ada pihak-pihak tertentu yang sengaja akan menghalangi dan mencegah kemunculannya. Kemungkinan kedua, karena dia harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjadi ratu. Persiapan yang dilakukannya dipastikan tidak sepele dan gampang mengingat masalah di Nusantara begitu banyak dan beraneka ragam. Untuk kelancaran proses persiapan inilah dia sengaja bersembunyi dan atau menyembunyikan diri. Fisik, dan rohnya berproses untuk bersembunyi dan melakukan persiapan secara diam-diam, maka otomatis auranya menyesuaikan dan lingkungan fisik dan non-fisik juga ikut mendukung keinginannya bersembunyi. Hasilnya kita yang mencari mengalami kesulitan untuk menemukannya. Dan saat kita kesulitan menemukan Satrio Peningit sejati, pada saat yang sama pula hadir sosok-sosok palsu bermunculan di sana-sini menjadi semakin tidak dapat dijangkau keberadaannya. Akhirnya orang-orang banyak yang melirik sosok-sosok palsu dan diyakini sebagai yang sejati. Demikianlah beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa Satrio Peningit sejati sulit ditemukan. Bila dicermati memang terdapat banyak faktor yang mendukung sulitnya ditemukan. Ada faktor intern dari Satrio Peningit sendiri, dan faktor ekstern juga ada faktor munculnya sosok-sosok palsu. Emang beginilah kenyataannya bahwa Satrio Peningit sejati digariskan Tuhan sebagai peningit dan tetap akan peningit sampai tiba waktu baginya untuk muncul. Naskah-naskah juga tidak satupun yang mengatakan bila Satrio Peningit sejati berhasil ditemukan sebelum kemunculannya. Bahkan Prabu Siliwangi menyebut ketika orang telah berhasil menemukan rumahnya, dia bersembunyi ke Lebak Cambuk. Artinya memang Satrio Peningit tidak akan mungkin ditemukan. Lanjutnya Siliwangi juga menyebut, tapi ratu siapa, dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sebaiknya kita tunggu saja karena waktu kemunculannya sudah dekat. Satrio Peningit merupakan sosok misterius yang diramalkan akan datang sebagai Ratu Adil di Indonesia. Dijadwalkan akan keluar saat negeri ini memasuki masa injury time, yakni ketika zaman kala bendung atau zaman kehancuran Indonesia mencapai puncaknya. Meski banyak yang tidak percaya, namun tetap saja cerita tentang Satrio Peningit dalam ramalan Joyoboyo menjadi topik menarik setiap kali diperbincangkan. Bagaimana kisahnya sang Satria ini begitu populer hingga zaman kini? Tokoh Satria Peningit muncul dalam ramalan Raja Kediri yakni Prabu Joyoboyo yang terkenal mampu meramal dan memprediksi masa depan Nusantara. Ramalan ini dikenal khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Ramalan Joyoboyo digubah oleh Sunan Giri Prapan dalam kitab Musasar pada tahun Saka 1540 atau 1618 Salah satu ramalan yang sudah menjadi kenyataan adalah kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Orang Jawa akan diperintah oleh orang kulit putih selama 3 abad dan oleh kerdil kuning untuk masa hidup tanaman jagung.